Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Damai sejahtera Allah Bapa dan sukacita Roh Kudus menyertai kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat dan diberi kekuatan oleh kasih Tuhan Yesus untuk melakukan tugas dan aktivitas kita masing-masing. Nah, renungan buat kita hari ini, Sabtu tanggal 22 Oktober 2022. Menurut Almanak HKBP adalah diambil dari kitab Perjanjian Lama, kitab Mazmur pasal 19 ayat 9. Dikatakan demikian. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Demikian firman Tuhan. Tema renungan, membuat mata bercahaya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Sang Pemazmur, menguraikan sifat-sifat dan segala kegunaan firman Allah yang sangat unggul. Pemazmur pun mengungkapkan rasa penghargaannya yang sangat tinggi terhadap firman Allah dan menyebut ada keuntungan besar yang kita miliki jika kita berharap dan bergantung pada firman Allah tersebut. Dalam nas ini ada dua sifat dan kegunaan firman yang akan kita dapatkan, yaitu yang pertama, titah Tuhan itu, yaitu yang ditegakkan oleh wewenangnya dan mengikat semua orang dari manapun mereka berasal, tepat, benar-benar sesuai dengan aturan-aturan dan pegangan kekal mengenai hal yang baik dan yang jahat, yaitu sesuai dengan akal sehat manusia dan hikmat Allah yang benar. Semua titah Allah mengenai segala sesuatu itu benar seperti yang seharusnya. Titah itu akan membimbing kita kepada kebenaran yang sesungguhnya jika kita menerima dan mematuhinya. Sebab titah Tuhan itu tepat dan menyukakan hati. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hukum Tuhan sebagaimana seperti yang kita lihat di tangan Kristus Yesus memberi kita alasan untuk bersukacita. Dan bila dituliskan di dalam hati, titah Tuhan itu meletakkan dasar bagi sukacita yang kekal dengan memulihkan kita kembali ke akal budi yang benar. Di sisi yang lain, bahwa titah atau hukum Tuhan itu bila kita renungkan dan kita hayati dengan penuh iman, jelas akan menuntun kita untuk mengenal segala dosa-dosa kita. Maka dapat kita katakan bahwa titah atau hukum Tuhan itu menuntun setiap orang untuk mengenal dosanya. Dan yang kedua ialah perintah Tuhan itu murni, jernih, tanpa sedikit pun kegelapan di dalamnya, bersih tanpa noda atau kotoran. Perintah itu sendiri telah dimurnikan dari segala kecemaran dan bersifat menyucikan semua orang yang menerima dan memeluknya. Perintah itu membukakan mata dan menyadarkan kita mengenai dosa dan kesengsaraan kita, serta mengarahkan kita untuk menjalankan kewajiban kita. Betapa indah, sempurna, teguh, tepat, murni, benar, dan lebih bernilainya firman Allah dari segala kemuliaan harta dunia. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, karena itu janganlah biarkan firman itu diam dalam kebisuan karena keengganan kita untuk memberitakannya kepada orang lain. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Maha Kasih, beri kami kesadaran dan pemahaman bahwa Allah menjalin hubungan dengan manusia dan segala ciptaannya melalui firman dan titah-Mu yang tepat dan murni menyentuh hati kami, jiwa dan akal budi setiap
orang percaya, serta menjadikan hati kami tetap segar dan bersuka cita, dan membuat mata kami bercahaya sehingga orang lain dapat melihat betapa indah dan sukacitanya hidup di dalam Tuhan Yesus. Oleh firman-Mu kami dituntun dan disadarkan untuk mengenal dosa-dosa dan mengajar kami bagaimana kami seharusnya hidup benar menuruti kehendak Allah. Kami rindu supaya Roh Kudus-Mu selalu menuntun dan mengajar kami, supaya kami memiliki ketaatan untuk hidup berkenan kepadamu dan selalu berpegang teguh pada firman-Mu, serta mau aktif memberitakannya kepada orang lain. Berkati anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada, para pendengar renungan pagi ini, anak-anak yang masih kecil, remaja, para orang tua, para lansia, hamba-hamba Tuhan. Lawat dan anugerahkan mereka kesehatan, sukacita, dan damai sejahtera yang daripadamu. Jika ada di antara mereka yang sakit, yang dirawat di rumah atau di rumah sakit, kiranya Tuhan menyembuhkan. Yang lemah, kiranya Tuhan topang, dan yang berduka kiranya Tuhan hibur. Buatlah usaha dan pekerjaan kami selalu berhasil. Terima kasih Tuhan. Di dalam Kristus Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.